Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, yaitu mengenai tentang IDS atau Intrusion Detection System. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama ada Abi Karami Fajri, lalu yang kedua ada Arsi Pianur, lalu ada Galang Setiaji, lalu ada Ijar Ihsan. Lalu next. Selanjutnya ada pun outline yang kami bawakan, yaitu yang pertama definisi IDS, lalu yang kedua jenis-jenis IDS, lalu yang ketiga fundamental IDS, lalu keempat yaitu metode kerja dari IDS. Oke, next. Oke, yang pertama yaitu definisi dari IDS itu sendiri. Next. Jadi IDS atau Intrusion Detection System adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap suatu jalur jaringan atau traffic jaringan dan pengawasan terhadap suatu kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam suatu sistem jaringan itu tersebut. Nah, jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan berhubungan dengan jalur jaringan, maka IDS akan memberikan sebuah peringatan kepada sistem atau administrator jaringan. Dalam banyak kasus, IDS juga merespon terhadap jalur yang tidak normal atau anomali melalui aksi pemblokiran seorang user atau alamat IP atau internet protokol dari sumber dari usaha dari suatu pengaksesan jaringan. Okay, next. Ada pun contoh dari penggunaan dari IDS itu sendiri pada gambar tersebut. Next. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari IDS. Terdapat dua jenis, yaitu ada NIDS dan XIDS. Next. NIDS sendiri adalah IDS yang biasanya ditempatkan di sebuah tempat atau titik yang strategis atau sebuah titik di dalam sebuah jaringan untuk melakukan pengawasan terhadap traffic yang menuju dan berasal dari semua alat-alat dalam jaringan. Next. Adapun contoh NIDS adalah sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah HIDS atau Host Intrusion Detection System. IDS jenis ini berjalan pada host yang berdiri sendiri atau perlengkapan dalam sebuah jaringan. Sebuah HIDS melakukan pengawasan terhadap paket-paket yang berasal dari dalam maupun luar hanya pada satu alat saja dan kemudian memberi peringatan pada user atau administrator sistem jaringan akan adanya kegiatan-kegiatan yang mencurigakan yang terdeteksi oleh HIDS. Next. Berikut adalah contoh dari HIDS ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga ada fundamental IDS. Next. Fundamental IDS ada tiga, itu yang pertama ada information source, analisis, dan respon. Yang information source yaitu pengambilan data dari berbagai sumber yang ada pada sistem yang diamati. Yang kedua yang analisis, mengambil kesimpulan terhadap intrusion yang sedang terjadi maupun yang telah terjadi. Kemudian respon, memberikan report pada administrator yang akan melakukan respon terhadap sistem. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke metode kerja dari IDS. Terdapat dua metode kerja, yaitu signature based dan anomaly based. Signature based IDS itu berbasis pada signature yang akan melakukan pengawasan terhadap paket-paket dalam jaringan dan melakukan perbandingan terhadap paket-paket tersebut dengan basis data signature yang dimiliki oleh sistem IDS ini atau atribut yang dimiliki oleh percobaan serangan yang pernah diketahui. Cara ini hampir sama dengan cara kerja aplikasi antivirus dalam melakukan deteksi terhadap malware. Intinya adalah akan terjadi keterlambatan antara terdeteksinya sebuah serangan di internet dengan signatur yang digunakan untuk melakukan deteksi yang diimplementasikan di dalam basis data IDS yang digunakan. Selanjutnya metode anomaly based, di mana metode jenis ini akan mengawasi traffic dalam jaringan dan melakukan perbandingan traffic atau jalur yang terjadi dengan rata-rata traffic yang ada. Sistem akan melakukan identifikasi apa yang dimaksud dengan jaringan normal dalam jaringan tersebut, berapa banyak bandwidth yang biasa digunakan di dalam jaringan tersebut, protokol apa saja yang digunakan,
port-port dan alat-alat apa saja yang biasanya saling berhubungan satu sama lain di dalam jaringan tersebut, dan memberikan peringatan kepada administrator ketika dideteksi ketika terjadi sesuatu yang tidak normal atau secara signifikan berbeda dari kebiasaan yang ada. Baik, sekian dari pemaparan kami terkait materi IDS atau Intrusion Detection System. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.